Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW selaku Nabi rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Kasturi. Saya dari kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menggunakan multimedia interaktif atau PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Nah, teman-teman, langkah pertama adalah mengaktifkan komputer atau laptop yang kita miliki. Setelah aktif seperti ini, langkah selanjutnya adalah masuk ke PowerPoint interaktif yang telah dibuat. Oke, seperti ini. Pada halaman pertama atau tampilan pertama akan ada icon play, yang dimana jika kita mengklik icon ini akan memulai PowerPoint tersebut. Kita klik. Oke, pada slide selanjutnya ada judul materi yang saya angkat ya, yaitu teks anekdot untuk kelas 12. Di slide selanjutnya ada icon home dan icon tanda silang merah, yang dimana jika kita mengklik icon home maka akan menuju ke halaman utama, sedangkan jika kita mengklik icon silang merah ini maka akan mengakhiri PowerPoint tersebut. Jadi kita klik icon home ya. Oke, pada slide halaman utama terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada kompetensi dasar, ada materi, ada kuis, dan terakhir ada profil si penulis. Yang dimana keempat komponen ini memiliki fungsi masing-masing. Jika kita mengklik kompetensi dasar, maka akan menuju ke halaman kompetensi dasar. Begitupun dengan jika kita mengklik materi, kuis, dan profil. Yang pertama kita masuk ke kompetensi dasar. Jadi pada slide ini berisi kompetensi dasar atau tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada mengamati teks anekdot, baik yang mereka baca dan yang didengar. Mendiskusikan hasil membaca untuk memperoleh pemahaman tentang struktur teks anekdot. Jadi, bagaimana peserta didik mampu mengamati teks anekdot yang akan saya berikan, baik yang mereka baca maupun yang mereka dengarkan dari saya. Selanjutnya, bagaimana peserta didik mampu mendiskusikan hasil membacanya agar mereka mampu menemukan struktur yang ada dalam teks anekdot yang akan saya berikan. Selanjutnya di sini ada tombol kembali dan lanjut. Jika kita klik lanjut maka akan ke slide selanjutnya. Jika kita klik kembali maka akan kembali ke halaman utama tadi. Kita kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Kita klik materi. Pada slide materi ini terdapat beberapa judul materi. Yang pertama, pengertian dari teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur dari teks anekdot, dan terakhir, contoh teks anekdot. Yang dimana keempat komponen ini juga memiliki fungsi. Jika kita mengklik pengertian teks anekdot, maka akan menuju ke halaman materi teks anekdot. Kita klik pengertian teks anekdot. Pada slide ini akan ditampilkan pengertian teks anekdot. Jadi peserta didik mampu membaca pengertian teks anekdot yang ada di layar ya. Yaitu teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan sebuah kritikan terhadap sesuatu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari teks anekdot. Ada beberapa. Yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga memiliki sifat humoris, lucu, dan menggelitik tentunya. Yang terakhir terselip kritikan atau tujuan. Kita lanjut materi. Materi selanjutnya adalah struktur dari teks anekdot. Ada beberapa struktur dari teks anekdot. Ada 5. Yang pertama mengenai abstrak. Abstrak berada pada awal paragraf.
yang menggambarkan mengenai teks anekdot yang telah diberikan. Yang kedua ada orientasi, yang merupakan awal kejadian pada teks tersebut. Yang ketiga ada krisis atau permasalahan yang ada dalam teks tersebut. Yang keempat ada reaksi atau bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada dalam teks tersebut. Yang terakhir ada koda atau penutup. Kita lanjut. Selanjutnya adalah contoh dari teks anekdot. Jadi pada slide ini akan ditampilkan sebuah contoh teks anekdot. Jadi peserta didik mampu membacanya dan mampu membaca dan memahaminya. Oke, kita kembali ke halaman atau ke materinya. Kita kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Jadi, pada halaman kuis ini akan diberikan soal atau pertanyaan kepada peserta didik mengenai contoh yang diberikan barusan ya. Yang dimana peserta didik mampu menemukan orientasi dan abstrak pada contoh tersebut, mampu menemukan krisis, menemukan reaksi, dan terakhir mampu menemukan koda. Kita kembali. Terakhir kita masuk ke profil si penulis. Pada slide profil ini terdapat profil si penulis, yaitu saya sendiri, Kasturi, 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita lanjut. Nah, pada slide terakhir ini berisi ucapan terima kasih, dan di bawah ucapan terima kasih ada tombol selesai, yang dimana jika kita mengklik tombol selesai, maka akan mengakhiri PowerPoint tersebut. Oke. Baik teman-teman, itulah tadi tutorial atau panduan cara menggunakan PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.